Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you are all fine for today. And this is for 11th grade of SMK. And our today's material is about taking simple telephone message. Okay, and I will give you some explanation about taking simple telephone message, and then you have to do the exercise of it. Okay, is you ready to study? Okay. For the first, I want to explain about the definition of taking simple telephone message. Taking simple phone message is something that is important and useful in every language. At home or at work, we might need this skill when we receive a call on the phone and need to pass the message for others. Jadi kita mengelola telepon ini maksudnya adalah kalau kita mau memulai untuk menelpon seseorang seperti itu, baik itu secara pribadi maupun nanti dalam hal pekerjaan seperti itu, nanti kita membutuhkan semacam skill untuk menghandle telepon. Jadi dari memulai telepon, kemudian nanti ada pesan telepon yang misalnya ada orang yang mau dituju ternyata tidak ada di tempat, nah itu pasti harus menggunakan telepon message seperti itu ya teman-teman. Okay, first we will discuss about when calling someone. Jadi ini ketika kalau kita mau menghubungi seseorang terlebih dahulu, jadi memulai telepon terlebih dahulu. Apa yang bisa kita gunakan, ekspresi apa yang bisa kita gunakan ketika kita akan memulai menelpon seseorang. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sini, hello, can I speak to, sebutkan namanya, please. For example, hello, can I speak to Mr. John, please? Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian bisa juga diawali dengan greeting. Kita lihat nih contoh yang kedua. Good morning atau good afternoon. This is Mr. John. I would like to speak to John. Kita kan misalnya sorry, saya ulangi ya. Good morning or good afternoon. This is me, misalnya ini saya ya. This is Miss Dita. I would like to speak to Mr. John. Nah, jadi disebutkan nama yang mau ditemui siapa. Kemudian bisa juga, if you're the caller and the person you want to talk to is not there, you can leave a message. Jadi kalau misalnya orang yang mau kita temui itu tidak ada, seperti itu ya, tidak ada di tempat, kita bisa menggunakan seperti ini. Ini contoh-contohnya. I would like to speak to Mr. John about the job, misalnya seperti itu. Ya, saya mau berbicara atau saya mau ketemu dengan siapa, seperti itu disebutkan ya. Could you ask bla bla bla. Misalnya, could you ask Mr. John to call me back at 2 p.m. misalnya. Jadi bisakah Anda meminta Mr. John untuk menelpon balik saya jam 2 siang nanti. Nah, itu juga bisa seperti itu. Do you know when she or he will be back? Nah, apakah kita menanyakan kapan orang yang mau kita temui itu akan kembali, seperti itu. Ini ya, jadi kita mau misalnya this is the phrase we use if we want to calling someone. And then when we receive the call. Nah, kalau kita yang menerima telepon, jadi ada orang yang yang menelpon kita dan kita yang menerima telepon, kita bisa gunakan hello, Mrs. Namamu, kemudian disebutkan nama kita yang menerima itu siapa. Hello, Miss Dita speaking, ya, atau hello, Andi speaking, seperti itu. Oke, kemudian bisa juga diawali dengan greeting. Good morning atau good afternoon, Miss Dita speaking, seperti itu. Atau untuk yang bekerja, misalnya sebagai sekretaris atau bagian apa gitu ya, yang di kantor itu bisa juga seperti ini. Good morning atau good afternoon. This is misalnya ya, this is PT Angkasa Jaya and this is
PT Angkasa Jaya and Miss Dita speaking, may I help you? Nah, jadi disebutkan nama perusahaannya, kemudian nama kita. Seperti itu, disebutkan seperti itu. Next, when a caller asks for someone who's not there. Jadi misalnya kita menerima telepon, terus orang yang menelpon itu mencari orang lain atau teman kita, teman kerja kita, misalnya seperti itu yang kebetulan sedang tidak ada di tempat, seperti itu ya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. I'm sorry, he or she is not at home, atau he or she is not in the office at the moment. Nah, karena apa? Kemudian dijelaskan alasannya apa, atau mungkin ada rapat, atau mungkin sedang keluar, atau mungkin sedang belanja, atau sedang apa, seperti itu diberikan alasannya. May I take a message? Bolehkah saya menerima pesannya? Jadi mau ada pesan apa, seperti itu, gitu ya. Kemudian bisa juga langsung menyebutkan nama, misalnya Julia is not here yet. Misalnya dicari namanya Yulia gitu ya, Julia gitu ya. Nah, misalnya jadi kita kasih nama Julia. Julia is not here yet. Can I take a message? Nah, itu bisa. Julia sedang tidak ada di tempat sekarang. Bisakah saya menerima pesannya? Seperti itu. Kemudian, I'm sorry, he is in a meeting now. Would you like to leave a message? Mohon maaf, dia di sini, he di sini adalah orang yang misalnya orang yang dicari itu sedang rapat. Would you like to leave a message? Maukah Anda meninggalkan pesan? Jadi kita juga tanya pesannya apa, seperti itu. Dia mau nggak meninggalkan pesan untuk orang yang dia cari. Kemudian satu lagi ada contoh, she is on a vacation leave now. May I take a message? Oh, yang sedang dicari itu sedang liburan. Bolehkah saya menerima pesannya? Okay, and then next. Nah, kadang-kadang kalau kita menerima telepon seperti itu ya, kadang-kadang kan untuk ada gangguan sinyal seperti itu. Jadi kadang-kadang suaranya putus-putus atau tidak jelas. Nah, kita juga bisa meminta orang yang menelpon kita itu untuk bisa mengulangi lagi, atau mungkin supaya pesan atau apa yang dimaksud di dalam telepon itu jelas ya. So when the message is not clear, you can ask the caller to repeat. Jadi misalnya kita biasanya untuk pesan seperti itu ya, pesannya apa gitu kan. Jadi kita bisa menanyakan lebih jelas lagi supaya tidak terjadi salah paham. Nah, kita bisa gunakan, could you speak more slowly please? Bisakah Anda berbicara lebih pelan? Kadang-kadang ngomong orang ini untuk and then could you repeat that please, ya, bisakah Anda mengulanginya, atau could you spell that please, bisakah Anda mengejanya. Jadi misalnya kalau ada nama orang gitu kan, kadang-kadang kita bingung nih penulisannya bagaimana. Nah, ada yang pakai I, ada yang pakai Y, atau ada yang pakai double huruf, double N, double L, seperti itu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita bisa meminta si orang ini untuk mengeja, seperti itu ya teman-teman ya. Okay, and then here an example. I have two examples here about telephone conversation. For example, for the first example, the situation is about Linda is calling her friend Tina. Ya, Linda sedang menelpon temannya Tina, but Tina is not at home. Her brother picks up the phone and asks Linda if she wants to leave a message. Nah, jadi ada Linda yang menelpon temannya namanya Tina, tapi sayangnya Tina tidak sedang ada di rumah. Kebetulan kakak laki-lakinya si Tina ini yang mengangkat telepon dan kemudian meminta Linda untuk meninggalkan pesan. Oke, kita cek dulu, kita lihat dulu ya. Hello, Dodi speaking. Hi, Dodi, is Tina home? Who is this? Tina hasn't come back home yet. This is Linda. Do you know when she'll be back? Oh, hey, Linda. I'm not sure, but probably in an hour or two. She went out to buying something. Can I take a message? Nah, ini jadi Dodi meminta supaya Linda untuk meninggalkan pesan. Yes, could you tell her to call me back, please? Sure. Gitu ya.
Linda minta untuk Tina menelpon balik dia. But I've just changed my number. Could you pass it to her? Yeah. What's your number? I'll take a note. Okay, my number is, ini ya nomornya ya, 08159876799. Itu ya. Let me repeat. Nah, terus diulangi lagi nomornya betul atau tidak. That's correct. Okay, I'll take her when she comes back. Thanks again, Dodi. You're welcome. Nah, ini ya. Jadi Linda menelpon Tina tidak ada di rumah. Kemudian kebetulan yang mengangkat adalah Dodi. So Dodi minta Linda untuk meninggalkan pesan. Pesannya sudah dicatat oleh si Dodi. Oke, ini ya teman-teman ya. And then okay. Nah, and then the second example, the situation is about Tatia is calling Mr. Rio's office, but Mr. Rio is currently away for a meeting, so his assistant Leia is answering the call. Jadi situasinya adalah Tatia tuh sedang menelpon kantornya Mr. Rio, tapi sayangnya Mr. Rio juga sedang pergi untuk rapat, sehingga asistennya Mr. Rio yaitu Leia yang menjawab panggilan ini. Good morning, Leia Gunawan from Smith Company speaking. May I help you? Nah, ini kita bisa lihat di awal conversation ini, si Leia ini karena dia adalah asistennya Mr. Rio, jadi dia bekerja di sebuah perusahaan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa nanti ada greeting, kemudian disebutkan nama penerimanya siapa. Di sini kebetulan namanya adalah Leia Gunawan. Kemudian disebutkan juga company-nya atau tempat kerjanya atau PT-nya apa. Di sini nama PT-nya adalah Smith Company, gitu ya. Kemudian Tatia menjawab, Good morning, this is Tatia Sukma. I would like to speak to Mr. Rio. I'm sorry, Mr. Rio is currently away for a meeting. Would you like to leave a message? Nah, ini Leia menanyakan apakah Tatia mau meninggalkan pesan. Yes, please tell him that I'm Tatia, the marketing office from Nilda Company. I would like to confirm the project he's submitting to our office last month. Could you tell him to check his email and call me back after he checked that? Nah, ini ya. Jadi Tatia minta untuk disampaikan ke Mr. Rio untuk cek email dan kemudian menelpon balik seperti itu. Of course, do you have the email address so I can tell him to check the email from the address? Yes, it's tatiasukma@niljamail.com. Okay, let me repeat, tatiasukma@niljamail.com. That's correct. My number is 7395282. Got it? 7395282. Yes. I'll let Mr. Rio know about it after he comes back from the meeting. Thank you so much. Leia, you're welcome. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau setelah selesai, kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih. Ya. Okay, so from the material, from the explanation, we can conclude that we have conclusion. This is actually there's no strict rules on how to receive a call or take a message. We just need to make sure we know who the caller is, what do they want to talk about, what the message is, and to what number the person should call them back if they have many numbers. Jadi sebenarnya tidak ada aturan yang saklek atau aturan yang strict gitu ya untuk bagaimana cara kita untuk menerima telepon ataupun menerima pesan seperti pesan telepon seperti itu ya. Tapi yang penting adalah kita tahu yang pertama who is the caller, nama penelponnya ini siapa, what do they want to talk about, apa yang mau mereka bicarakan atau apa yang mau mereka pesan apa sih yang mau mereka sampaikan seperti itu. Kemudian what the message is, pesannya apa kalau memang mau meninggalkan pesan, and to what number the person should call them back if they have many numbers. Jadi kalau punya beberapa nomor nih, misalnya ada orang yang punya beberapa nomor, nah dipastikan dulu nomor yang mau dihubungi balik itu yang mana.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi we have 4 points about the conclusion about the taking simple telephone message. Itu yang penting adalah siapa penelponnya, kemudian apa yang mau mereka bicarakan, kemudian isi pesannya apa, kemudian nomor atau alamat email yang mau mereka mereka inginkan untuk dihubungi kembali, seperti itu. Oke, teman-teman. Next, today you have some exercise about taking simple telephone message. Jadi ada 3 exercise yang harus kalian kerjakan individually, jadi secara individual sendiri-sendiri, nanti silahkan dikerjakan. Yang pertama adalah complete the telephone conversation by choosing the correct words in the brackets. Jadi di sini Miss Dita punya telephone conversation di sini ya. And then I have some blanks here. Jadi ada beberapa bagian yang kosong di sini. So your job is complete the telephone conversation with the words in the brackets. Look at number 1, for example. Nih ya. Hello, good morning. This is Yotefa Entertainment. May I help you? Good morning. I'm Juna. Blah blah blah. I speak to Mr. Yuan, please. Nah, di belakang nomor 1 ini ada blank, kemudian ada tanda kurung, ada pilihannya, ada will, ada can, ada must. Choose one word atau one answer yang kamu rasa itu yang paling tepat. Jadi kamu pilih salah satu dari kata-kata yang ada di dalam kurung. Begitupun untuk nomor 2, nomor 3, 4, dan seterusnya. Oke, itu untuk yang exercise 1. Yang exercise 2, fill in the following message form based on the information given. Nah, jadi di sini ceritanya ini ya. There is a message from Juwita Lee, the secretary of PT Maju Makmur Jayapura. Telephone number, ini ada telepon numbernya, to Mr. Adventio, the manager of PT Design Create Santani. In the message, Juwita Lee said that the visit of Mr. Philippus, the manager of PT Yotefa Construction, will be postponed until next week, 28 August 2020. The message was taken by Meiske, the secretary of PT Design Great Sentani on 14 August 2020 at 10 AM. Nah, tugasmu adalah dari informasi yang ada di sini, kamu tuliskan di sebelah sini. Ini ada telepon message-nya. Jadi ada telepon message yang dari informasi yang ada di sini, kamu pindah ke sini. Ini pesannya ini untuk siapa, dari siapa, isi pesannya apa, diterima kapan, tanggal, jam. Oke, di sini sudah ada informasinya. Oke, jadi tugasmu memindahkan informasi dari di sini menjadi form telepon message yang ada di sebelah kanan. Gitu ya teman-teman. And then the last exercise, study the dialogue and answer the question. Di sini ada dialog, kemudian ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Who is calling Sinta? Does Sinta answer the phone call? Who gave the number to Vidi when he knows that that is not Sinta's number? What is probably Barney say to Sinta when she is home? Oke, ini ya teman-teman. Jadi hari ini ada 3 exercise yang harus kalian kerjakan secara individual atau sendiri-sendiri, personal ya. Nanti untuk tugas juga saya share di grup WhatsApp ya. Jadi silahkan dikerjakan di buku, kemudian nanti bisa dikirim by chat ke nomor pribadi saya. Seperti itu teman-teman. I hope you enjoy this
Yeah, I hope you can enjoy our explanation, and I hope you get clear understanding about taking a simple telephone message ya. Silahkan dipelajari lagi teman-teman materinya, dibaca-baca ulang lagi, boleh browsing materi, boleh tanya ke Miss Dita langsung by chat ya. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya, kumpulkan on time karena itu akan memperlancar proses pembelajaran kita. Oke, okay? I think it's enough for today. Thank you for your attention. Keep healthy, stay at home, happy learning from home, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.